Farhad Abbas menceritakan soal kondisi terkini Agus di tengah kasus uang donasi yang tidak kunjung selesai. Farhad Abbas mengatakan jika Agus kini berada di tempat yang nyaman sambil menunggu pengobatan dan kasusnya selesai. Farhad Abbas mengatakan kalau Agus merasa nyaman dan tenang tinggal di apartemen karena selama ini dia tinggal di rumah kerabatnya Wawa yang suasananya cukup ramai. Menurut Farhad Abbas, alasan mengapa Agus dipindahkan ke apartemen agar dia tidak mudah sensitif dan trauma dengan kasus yang membelitnya selama ini. Farhad Abbas mengaku terkejut saat sahabatnya yang bernama Sisi itu mendadak meminjamkan apartemennya kepada Agus. Menurutnya, harga sewa apartemen tersebut cukup mahal. Agus akan menempati apartemen tersebut hingga pengobatannya selesai. Agus juga disebut sudah rindu dengan kampung halamannya. Agus dan keluarganya kini tinggal di apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bila manusia normal, saat diberikan nasihat, saat diberikan saran, akan diterima dengan baik. Bahkan pula, akan difikirkan dan dipertimbangkan dengan baik. Bahkan pula, di saat saran dan nasihat tersebut dianggap baik, seseorang yang menerima nasihat tersebut akan melakukannya dengan baik. Oke? Namun berbeda halnya dengan spesies yang langka dan terancam punah. Saat akan memulai memberi nasihat dan saran saja akan dianggap salah dan ditolak sejak awal, bahkan menganggap dirinya paling benar, dan seseorang yang memberikan saran dan masukan dianggap sok tahu. Maka akan sulit rasanya bila memberikan saran, nasihat, dan masukan kepada spesies yang langka dan terancam punah. Ya, bila diberikan nasihat akan tantrum, bila diberikan saran dan masukan akan teriak-teriak. Sulit bukan? Ya. Maka daripada membuang-buang waktu dan membuang-buang energi untuk memberikan nasihat, saran, dan masukan kepada spesies yang langka dan hampir punah, maka diam jauh lebih baik daripada seseorang yang memberikan nasihat kepada spesies yang langka dan hampir punah dianggap salah dan dipersalah. Seperti apa yang kita ketahui bersama, Teh Novi saja yang sudah memberikan nasihat, masukan, dan saran yang baik kepada spesies yang langka dan hampir punah, malah dianggap buruk. Ya, disudutkan, dijelekkan, bahkan dituduh tanpa dasar hingga akhirnya dilaporkan. Alright? Tidak memberikan nasihat, saran, dan masukan kepada spesies yang langka dan hampir punah adalah pilihan terbaik. Memberikan saran, masukan, dan nasihat kepada spesies yang langka dan hampir punah adalah pilihan terburuk. Alright. Saya ingin menyoroti saudara Agus yang dibawa oleh penasihat hukumnya ke Mabes Polri untuk melaporkan Teh Novi. Teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa saat ini peperangan itu sudah bukan lagi tentang Teh Novi dengan Agus Salim, ya. Peperangan sekarang ini itu tentang Teh Novi dengan Alvin Lim. Jadi yang dilaporkan oleh Teh Novi itu Alvin Lim, bukan Agus Salim. Jangan sampai Agus ini dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak draft perdamaian yang sedang dipersiapkan oleh Kemensos. Jangan sampai ada lagi orang-orang yang kemudian memanfaatkan situasi. Kenapa saya bilang memanfaatkan situasi? Kita lihat siapa yang membuka kantor baru kemarin, yang kemudian Agus ada potong pita di situ. Apa korelasi Agus yang ada di situ, potong pita di situ? Gak ada korelasinya, kecuali ada kepentingan-kepentingan pribadi yang disematkan di situ. Saya agak kaget kemarin. Agus Salim dibawa ke Mabes Polri untuk melaporkan Teh Novi dengan dugaan-dugaan yang unsurnya menurut saya tidak masuk. Apalagi pada video itu Teh Novi tidak memparodikan. Teh Novi di situ melakukan penghiburan, hanya berjoget-joget. Kemudian ada Mbak Yolo Ine yang menggunakan kacamata, perban di situ, dan kemudian tidak menyebutkan nama, tidak melakukan penghinaan kepada siapapun. Jadi jangan merasa lah orang menggunakan kacamata, ada perban di situ, tidak serta-merta itu Agus. Ada Bang Ical juga menggunakan itu, ya kan? Jadi janganlah merasa bahwa itu ikon daripada Agus. Kalau misalnya memang dirasa itu ikon Agus, saran saya dipatenkan saja ke Haki. Kalau memang itu ikon Agus, sehingga nggak ada lagi orang yang menggunakan, memparodikan. Lalu kita berbicara tentang parodi. Bagaimana dengan acara-acara TV yang ada?
Misalnya Haji Bolot yang memparodikan orang yang tidak bisa mendengar. Ada yang memparodikan seorang ketua umum partai, Ibu Megawati misalnya, Gus Pur. Kemudian ada lagi pada Pilpres kemarin Joko dan Bowo. Dan juga konten-konten hiburan lainnya yang menyerupai. Nggak cuma dari gaya berbicaranya, penampilannya, tapi dari nama pun dibikin menyerupai. Jadi nggak usah baper. Saya katakan di sini nggak usah baper, ya. Saya harap jangan sampai karena ulah-ulah seperti ini akhirnya draft perdamaian yang sedang dipersiapkan itu menjadi mentah lagi. Semua sedang dipersiapkan oleh Kemensos. Ya, kita hormati itu dan kita hargai. Itu saja, teman-teman. Kira-kira Kodensu nyesel nggak ya kalau lihat video ini? Ternyata si Agus Ono, si Agus ini, si Agus itu sama aja. Pinter cari mukanya. Emang kemana mukamu, Gus? Dan gara-gara video inilah dia dapat donasi 1,5 miliar. Tapi dia tidak mengakui kalau dirinya itu meminta pertolongan. Makanya para donatur itu 4 gedek marah muak sama si Agus. Aduh, Agus. Giliran semua masalah udah selesai, udah mau damai, lu bikin lapor-laporan lagi, Agus. Aduh, Agus. Siapa sih sebenarnya yang kamu dengerin, Gus, di belakang sana, Gus? Kok sampai kamu kayak gini? Atau emang beneran kamu dimanfaatin, Gus, biar masalah ini terus panjang? Apa ya, semoga terdengar sama pengacaranya Agus Salim ya. Saya kasih tahu ya, citra pengacara itu di mata beberapa orang itu kurang bagus ya, kurang bagus. Bisa disebut duit-duit terus gitu ya, kasus nggak beres, terus pedang bermata dua ya istilahnya ya, bisa ke pihak lawan, bisa juga membela kita ya, seperti itu. Bahkan bisa dua-duanya gitu ya. Dengan kelakuan para pengacaranya Agus Salim berkoar-koar di medsos ya, mungkin membantu Agus Salimnya ikhlas gitu, tidak dibayar, tapi dengan kelakuannya berkoar-koar di medsos itu menambah citra jelek pengacara dan melanggar etika sekali. Yang namanya pengacara itu hanya melaporkan kasus yang ada, bukan malah menyerang pribadi seseorang ya, yang akhirnya dibully. Kalau itu tujuannya untuk balas dendam karena telah dibully duluan, itu sebenarnya itu salah. Harusnya laporkan aja membuli siapa, yang menyerang pribadi para pengacara siapa. Jangan berkoar-koar seperti itu ya, itu malah tidak baik. Bukannya malah dapat simpati, malah dibenci nantinya. Seperti Bang Farhad, setelah kemarin dari Kemensos, sekarang Bang Farhad tidak banyak berkoar-koar di medsos ya, bahkan mencoba menggait Bang Icang ya, tapi Bang Icang itu ditolak sama Bang Icang. Koar-koarnya malah menjelek-jelekan Bang Icang. Katanya yang saya lihat itu dari statusnya Bang Farhad, yang saya lihat di TikTok juga ya, di medsos juga gitu. Itu nggak baik, Bang, gitu ya. Bang Farhad ini kan sudah menjadi pengacara besar. Tolong dijaga mentalnya. Kalau seluruh Indonesia meminta ke Peradi untuk dicabut gelarnya, itu bagaimana profesinya ya? Dan masih bersyukur kalau misalkan Bang Farhad itu masih punya klien-klien ya, dengan sikap Bang Farhad seperti ini. Kalau saya pribadi takut malahan istilahnya kayak gitu ya. Jadi jangan seperti ini. Kalau membela kaum yang lemah benar, tapi dengan cara yang benar. Kita juga lihat juga siapa yang dibela. Kalau Agus Salim yang dibela itu salah. Dan kalau membela itu bukan menggiringnya menjadi yang tidak benar, ngasih tahu yang nggak benar ya. Dan bukan harus pihak klien harus selalu nurut, enggak gitu. Mau dibayar nggak dibayar, yang namanya klien harus diturutin. Bisa seperti itu. Apalagi saya juga kasih tahu ya, jangan sampai tambah melebar kemana-mana, selesaikan aja udah. Makanya untuk itu semua ya, saya minta para netizen, yuk kita bikin petisi, kita bikin polling ke KPI sama Kominfo untuk stop semua tayangan Agus Salim, kecuali soal akhir dari kasusnya seperti apa dan donasi bagaimana akhirnya. Hanya itu toh, yang lain lebih baik tutup aja. Karena dampak itu jelek banget deh. Banyak ibu-ibu juga kemarin dari konten-konten saya sebelumnya mengeluh, sampai anak-anaknya pun ikutan Agus sedih. Dan banyak juga pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab ya, menjual kesedihannya untuk mendapatkan donasi. Dan para pegiat sosial, seperti contohnya salah satunya saya, itu kalau saat kita membantu sesama itu jadi sulit sekali gitu. Kita yang benar-benar tidak bisa mendapat bantuan, tapi yang menjual kesedihan dapat. Nah, kan lucu ya. Gue mau bingung ya sama permasalahan si Agus ini gitu ya kan. Mau dibawa kemana sih? Sampai ke Kemensos, sampai Pak Jusuf Hamka pun turun tangan, lu tahu. Dan juga kemarin gue ngeliat si Agus itu tuh kayak jerit-jeritan. Kata gue, lu ngapain sih jerit-jeritan begitu? Lu ngapain Agus? Lu ngapain sih? Lu tuh sedang mempertahankan apa dan sedang memperjuangkan apa sih? Gue tanya, apa?
Apa? Dan juga ya kemarin gue ngeliat live-nya Tenovi sama Bunda Korla. Katanya si Agus itu mau dikasih duit 300 juta sama Densu, tapi dianya nggak mau guys. Katanya 300 juta itu tidak cukup guys untuk biaya dia berobat, karena dia tuh nggak mau berobat di Indonesia, dia tuh mau berobat di Singapura guys. Kata gue ya, lu tuh Agus, lu bersyukur ngapain? Bersyukur masih ada yang mau nolongin lu, masih ada yang respect sama lu tuh, bersyukur ngapain? Dan juga ada aktor baru guys di permasalahan si Agus ini guys. Dan dia nantang Tenovi dan dia mau ngasih uang 3 miliar ke Tenovi kalau Tenovi mau nyiram sesuatu ke matanya guys, biar apa yang Agus rasakan itu dirasakan juga sama Tenovi. Kata gue makin panjang makin banyak, ini aktornya makin banyak aja masalahnya ini begini nih. Udah deh ya, gue mah kasihan banget ngeliat Tenovi diginiin terus, kayak apa sih gitu. Gue mah takut banget Tenovi ini jadi trauma untuk nolongin orang-orang lagi guys. Gue mah berdoa ya, semoga ending dari permasalahan ini tuh nggak jadi apa gitu, nggak ada yang jadi korban gitu aja udah.